Raffi Pratiwi. My name is Andrew Saya. I'm Muhammad Asadi. And we are from English for Journalism. Today, we will visit two important historical places in Pekanbaru. The first place in Rumah Singgah Tuan Kadi. And the second place is Sang Nila Utama Museum. And through this coverage, we want to know the traditional and this condition currently. See you there! See you! Pekanbaru is one of the fastest growing cities in Riau Province, Indonesia. Every year, we can see new buildings, modern facilities, and busy city life. The development shows that Pekanbaru is moving forward and becoming more modern. However, long before this modernization, this area was once part of powerful Mali Kingdom, the Siak Sultanate. The kingdom played an important role in shaping the culture, history, and identity of the people in this region. Today, behind all this progress, there are still some places that keep that history alive. This place remind us about the past, culture, and identity of the local people. In this video, we want to explore how historical places in Pekanbaru still survive today, even in the middle of the modernization. Now, we are at Rumah Singgah Tuan Kadi, one of the oldest historical buildings in Pekanbaru. This place is located near the Siak River and has strong historical value. In the past, this building was used as a resting place by the Sultan of Siak when visiting this area. Because of its history, this place is now preserved as a cultural heritage site. Hi everyone. So today we're currently at the Rumah Tuan Kadi. We know about the Tuan Rumah Kadi is not only a historical building, but also a place for cultural activity and education and tourism. We know that many people visit this place is because to learn about historical of Pekanbaru. As you can see, this is really interesting. Kak, permisi Kak, dengan atas nama siapa Kak? Perkenalkan sebelumnya nama Kak Ella, kebetulan kakak jurupelihara rumah tadi. Oke, baik Kak. Boleh kita interview sedikit Kak? Untuk yang pertama, bisa dijelaskan nggak Kak sejarah singkat tentang rumah Tuan Kadi ini Kak? Jadi begini, rumah Tuan Kadi ini merupakan salah satu cagar budaya yang pada zaman dulu itu menjadi tempat persinggahan Sultan Siak. Jadi rumah ini itu dibangun pada tahun 1895. Dibangun oleh mertuanya Tuan Kadi, Haji Nurdin Putih, salah satu saudagar kaya di Senaplan pada zaman. Terima kasih. Yang pertama, untuk pertanyaan kedua, sejak kapan tempat ini dijadikan sebagai cagar budaya tadi? Dijadikan cagar budaya itu sekitar tahun kalau tidak salah, nanti kalau ada kesalahan mengkoreksi, sekitar tahun 2018. Jadi ini dijadikan cagar budaya dan diserahkan ahli waris itu kepada Dinas Kebudayaan Kota Pekanbaru. Oke, terima kasih Kak. Untuk selanjutnya, menurut Kakak, kenapa tempat ini penting untuk masyarakat Pekanbaru Kak? Karena tempat ini merupakan salah satu tempat bersejarah, karena pada zaman ini kan Sultan Siak itu saat berlabuh ke Pekanbaru itu singgahnya di sini gitu. Tempat ini pun pada zaman dahulu juga dijadikan tempat perkumpulan untuk mendiskusikan sesuatu hal tentang kemajuan Pekanbaru. Oh, jadi sering ke sini lah orang-orang dari Kak berlabuh. Iya. Baik Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, apa saja kegiatan yang biasanya dilakukan di tempat ini sekarang Kak? Kalau kegiatan itu seperti hari-hari biasa itu kayak kunjungan seperti adik-adik ini, anak-anak sekolah, menanyakan tentang sejarah rumah Tuan Kadi itu
Yang lain itu kegiatan rutin itu kegiatan setiap tahun yang pada menyambut bulan puasa kemarin itu acara petang belimau. Dan di tahun 2025 kemarin itu Bapak Wali Kota kita Agung Nugroho itu sering mengadakan kegiatan budaya di Taman Tuan Kadi ini setiap malam minggu. Oke. Untuk pertanyaan terakhir ya Kak, apa tantangan terbesar dalam menjaga dan merawat bangunan ini Kak? Tantangan terbesar itu yang salah satu itu faktor alam. Kita kan tidak bisa menentukan seperti hujan, panas itu kan datangnya tiba-tiba. Jadi kalau kayak cuaca itu menjadikan rumah ini terkena hujan, terkena panas, lapuk kan. Yang kedua itu masyarakat sekitar atau orang-orang yang bertangan jahil, bisa seperti membuang sampah sembarangan, mencoret-coret ini, atau anak-anak yang iseng bermain bola, bolanya terkena ke dinding ini jadi kotor gitu. Seperti itu. Baik Kak. Oke Kak, sebetulnya cukup sekian untuk sesi interview kali ini. Terima kasih ya Kak atas jawabannya. From this place, we can see how history is still preserved. Even though this building is old, it is still maintained and used for meaningful activity. This shows that community still cares about their cultural heritage. Visiting this place makes us realize that history is not something far away. It is still around us and it still has an important role in our life today. After visiting Rumah Tuan Kadi, we continue our journey to another important place in Pekanbaru, which is Sang Nila Utama Museum. This museum is one of the main cultural and historical center in Riau Province. It has an important role in preserving history and introducing Malay culture to the public, especially the younger generation. The museum is named after Sang Nila Utama, a legendary Malay figure who is known as a symbol of leadership and cultural identity. As we enter the museum, we can feel that calm and quiet atmosphere. The environment is very different from the busy city outside. This place feels like a bridge that connects the present with the past. Every corner of the museum tells a story about history and culture. Here in this museum, there are so many different types of traditional collections here. There are traditional clothes, historical instrument, ancient tools, and even historical objects. They are from so many different periods back in the past. And this collection shows us how people live, worked, and even how to express their culture back in the past. Museums are not only about storing old objects, they are also important places for education. Through this collection, people can learn about history in a more real and interesting way. Especially for young people, museums help them understand their identity and appreciate their culture. Oke, izin bertanya ya Kak, menurut Kakak koleksi yang paling penting atau paling menarik di museum ini apa ya Kak? Oke, koleksi yang paling penting dan menarik di Museum Sang Nila Utama ini, sebelum saya menjelaskan terkait itu, saya jelaskan secara singkat dulu terkait dengan sejarah museum ini. Museum ini adalah museum daerah Provinsi Riau yang namanya diambil dari salah satu tokoh ternama dan berpengaruh, salah satu pemimpin yang ada di Pulau Bintan, yaitu Sang Nila Utama. Sang Nila Utama ini adalah keturunan dari kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera Selatan. Sang Nila Utama ini juga merupakan salah satu pendiri wilayah yang kita kenal dengan sebutan Tumase atau negara Singapura sekarang. Nah, museum ini berdiri dibangunnya mulai tahun 1986-87 secara bertahap, kemudian diresmikan pada tahun 1994. Nah, untuk kategori koleksi museum ini ada beberapa, ada cukup banyak, kurang lebih 11 kategori. Itu ada arkeologika, etnografika, kemudian historika, kemudian ada juga seni rupa, ada biologika, dan lain-lain. Nah, terkait dengan pertanyaan pertama, terkait koleksi yang penting ya.
Yang penting mungkin di sini ada 3 masterpiece koleksi yang dimiliki oleh Sang Nila Utama. Yang pertama itu ada tulang ikan paus berukuran jumbo. Mungkin ada bisa lihat di belakang bangunan ini. Nanti udah pernah belum? Belum ya. Nanti turun aja sebelah kiri. Nanti turun lurus ke depan itu ada di bagian luar bangunan itu adalah tulang ikan paus yang ditemukan pada tahun 1960 kurang lebih, itu karena terseret ombak Bono ditemukannya di wilayah Sungai Kampar. Kemudian yang kedua itu ada sepeda almarhum Bapak Usman HS yang namanya juga diabadikan sebagai nama dari perpustakaan wilayah Riau. Pernah ke perpus ya? Nah, yaitu sepedanya ada di sini tokohnya. Dia adalah sastrawan, pejuang juga, budayawan juga. Nah, keluarganya memberikan sepeda untuk dirawat ke museum. Sepeda itu yang digunakan beliau untuk berjuang. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak, bisa dijelaskan bagaimana museum ini berperan dalam pendidikan masyarakat? Ya, museum ini berperan dalam pendidikan masyarakat, diantaranya merupakan sebagai media pembelajaran non formal dalam artian di luar sekolah, di mana museum ini berperan dalam mengedukasi masyarakat melalui informasi-informasi koleksi yang diberikan, kurang lebih ada 11 koleksi. Nah, museum memiliki tanggung jawab visi misi untuk menginformasikan kepada masyarakat. Kemudian museum ini juga sebagai tempat penyimpanan warisan budaya, kemudian berperan melestarikan, merawat dan menjaga, kemudian memanfaatkan tinggalan-tinggalan koleksi dari masa lampau yang diperkenalkan kepada generasi muda untuk dilestarikan ke depan. Pertanyaan selanjutnya Kak, apakah generasi muda sekarang masih tertarik untuk datang ke museum ini? Oke, sejauh ini pengunjung Museum Sang Nila Utama itu memiliki beberapa kategori. Yang pertama itu kategori pelajar itu dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian mahasiswa, ada juga masyarakat umum, keluarga, kemudian wisatawan domestik maupun mancanegara atau internasional. Kalau untuk internasional itu biasanya berasal dari negara terdekat sini, di antaranya Malaysia dan Singapura. Kemudian kalau untuk kategori generasi muda, apakah masih banyak minatnya, itu saya bisa katakan masih banyak, karena banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang juga bekerja sama dengan Museum Sang Nila Utama untuk mengerjakan proyek-proyek ilmiahnya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Kak, apa tantangan yang dihadapi dalam menjaga museum ini? Oke, tantangan dalam menghadapi museum ini kurang lebih selain berbicara tentang pendanaan yang sudah mengalami efisiensi ya sejak tahun 2025, itu bisa jadi dalam bentuk fasilitas dan program. Nah, sekarang ini kedepannya kami sebagai edukator itu memiliki rencana program-program yang bisa mengedukasi masyarakat melalui koleksi yang kami miliki. Jadi ada beberapa program terjadwal setiap bulannya, seperti yang sudah dilaksanakan sebelum Ramadan kemarin. Ada edukasi terkait dengan permainan tradisional. Jadi setiap hari Kamis itu kita ada demo untuk memeragakan permainan tradisional seperti Bakia, Tali Merdeka, dan juga Engrang. Oke, pertanyaan terakhir Kak, apa harapan untuk masa depan museum ini? Harapan masa depan museum ini, saya berharap secara pendanaan bisa lebih besar lagi dialokasikan untuk museum agar bisa dilakukan revitalisasi secara besar-besaran, renovasi, kemudian dilengkapi koleksinya, kemudian juga agar masyarakat lebih tertarik untuk datang ke museum, bukan hanya sebagai tempat edukasi tetapi juga tempat wisata gitu. Jadi dengan dihadirkannya museum dengan tampilan yang lebih modern, dengan teknologi yang lebih terbarukan, diharapkan masyarakat lebih tertarik untuk datang ke museum, bukan hanya untuk mencari tugas, tapi juga untuk wahana hiburan. Ya. Terima kasih Kak. From the visitors, we can see the different reactions. Some are curious, some are interested,
and some are learning new things for the first time. This shows that the museum still has a strong role in attracting people to learn about history. Izin Bang, saya ingin mewawancarai Abang tentang pengunjung Museum Sang-Nila Utama ini. Perkenalkan, saya dari Universitas Riau, dan pertanyaannya adalah setelah Abang mengunjungi museum ini, apakah ada objek yang Abang tertarik atau ingin ketahui lebih dalam? Sebenarnya kalau tertarik lumayan banyak sih, karena ada seperti yang di belakang kita ini kayak peninggalan peninggalan besar dan rumah panggung di salah satu taman budaya. Lalu saya ingin bertanya, apa alasan Abang ingin berkunjung ke museum ini? Karena kan museum ini juga terkenal ya di Pekanbaru. Apa alasan Abang? Salah satu alasannya ingin mempelajari dan tentang sejarah-sejarah yang ada di Riau, seperti contohnya Ramadan, segala macam dan lain-lain. Pertanyaan terakhir Bang, apakah menurut Abang generasi muda penting untuk mengunjungi atau mengetahui tradisi mereka sendiri? Sebenarnya kalau bilang penting lumayan supaya mau semua modern apapun, jadi generasi muda ini wajib tahu ciri khas daerah masing-masing, seperti salah satu Riau dan yang lain. Terima kasih Bang atas waktunya untuk wawancara. From what we have seen, this museum is not only about the past, but also help people to understand where they are and who they are. Without places like this, maybe the history may be easy to forgotten and it's not really good because our generation have to must know about these places. In the middle of modernization, places like Sang-Nila Utama Museum remind us that culture and history still matter. They are not just memories but important parts of our identity today. After visiting Rumah Tuan Kadi dan Museum Sang-Nila Utama, we can still the history that survives in Pekanbaru. Even the city is growing and modernization, but the history still survives and strongly in the city. Okay, folks, these historical buildings are not just an old traditional buildings or traditional collections from the past, but they are the true culture of how they live from people back in the past. From what we have learned, preserving history is very important. With the awareness and care, this place could be forgotten in the future. That is why we, especially the younger generation, have a responsibility to protect and appreciate our cultural heritage. History is not about the past, but also understanding about how we are now. So, by learning history, we can build a better future. This is Rahmat. This is Sofia. This is Anissa. This is Aris, Reporting from Pekanbaru. See you. Thank you for watching.